Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk melaksanakan tugas. Dan teriring doa kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara untuk menyampaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pelaporan Keuangan pada Organisasi Nirlaba. Kegiatan ini pada keadaan normal kami sampaikan dalam bentuk tatap muka dengan mitra, tetapi karena keadaan saat ini di mana situasi pandemi corona belum mereda, maka kami memilih alternatif untuk melakukan kegiatan ini melalui platform online. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami berusaha untuk mentransfer pengetahuan mengenai penyusunan pelaporan keuangan organisasi nirlaba kepada mitra yang sudah ditentukan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Tarumanegara yang sudah mendukung kegiatan ini dengan penuh. Tinjauan ringkas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan disampaikan melalui slide berikut ini. PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester genap 2020-2021 dengan judul Pelaporan Keuangan dan Pembinaan SDM Organisasi Nirlaba. Tim pelaksana terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri, Khairina Natsir. Kemudian Ibu Dr. Randa Nur Ainun Bangun. Ketiga adalah Bapak Dr. Insinyur Agus Zainul Arifin MM. Latar belakang kegiatan. Organisasi Nirlaba merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari keuntungan. Entitas nirlaba meliputi yayasan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan pelayanan publik lainnya. Entitas nirlaba tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggungjawaban adalah dalam bentuk laporan keuangan. Mitra kegiatan. Mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat ini adalah Yayasan Bangun Mulia Bekasi yang menaungi sebuah sekolah SMK Islam yang bernama Vinama II yang bergerak di bidang pendidikan kejuruan sejak tahun 2008. Analisis situasi. Yayasan Bangun Mulia menaungi sekolah SMK Islam Vinama II bergerak di bidang pendidikan kejuruan sejak 2008. Saat ini SMK Islam Vinama II sudah berstatus disamakan dengan akreditasi A. Dana operasional yayasan diperoleh dari iuran bulanan siswa didik, para donatur tetap, bantuan biaya pemerintah, maupun dari pihak lain yang bersimpati dengan kegiatan yayasan, serta dana yang berasal dari kegiatan usaha swakelola lainnya. Permasalahan mitra. Mitra, sama seperti organisasi nirlaba lainnya di Indonesia, saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan belum terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Pengetahuan dari staf keuangan mengenai pengelolaan keuangan organisasi nirlaba masih sangat minimal. Padahal untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang handal dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup. Solusi yang ditawarkan berdasarkan kondisi dan permasalahan saat ini, tim PKM menawarkan solusi berupa pelatihan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba melalui penguatan kapasitas dalam bidang pengelolaan keuangan. Peserta pelatihan memahami sistem pengendalian internal sebagai bagian dari usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja lembaga. Peserta dapat melakukan administrasi keuangan organisasi nirlaba dan membuat laporan keuangan organisasi sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 45. Peserta pelatihan dapat diikuti oleh pengurus yayasan, para guru dan karyawan bagian keuangan, dan juga siswa jurusan akuntansi. Untuk materi pelatihan akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Nur Ainun Bangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya menjelaskan terkait dengan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meski demikian, not for profit juga harus diartikan sebagai not for loss. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya tidak mengalami defisit. Apabila organisasi nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut. Sejatinya, organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali sebagaimana pada organisasi bisnis. Organisasi nirlaba umumnya memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur lain yang idealnya tidak mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan. Walaupun tidak meminta adanya pengembalian, namun para donatur sebagai salah satu stakeholder utama organisasi nirlaba tentunya mengharapkan adanya pengembalian atas sumbangan yang mereka berikan. Para donatur ini tentu tetap menginginkan pelaporan serta pertanggungjawaban yang transparan atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk memberi manfaat bagi kepentingan publik. Sumber daya atau aset bersih entitas nirlaba. Yang pertama itu tidak terikat. Dana dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat. Entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. Yang kedua, terikat sementara. Kontribusi yang masuk dalam terikat sementara disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terikat. Itu adalah kutipan dari Ruppel 2007. Kemudian yang ketiga adalah terikat permanen. Karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen, dan membolehkan mengambil manfaat darinya. Contohnya adalah wakaf. Hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara. Tujuan laporan keuangan. Pada prinsipnya, tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, entitas nirlaba, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Tujuan laporan keuangan, termasuk atas catatan laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar dari sumber daya
dalam periode dan hubungan antara keduanya. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang mempengaruhi pada likuiditasnya atau usaha jasa dari suatu organisasi. Laporan keuangan organisasi nirlaba. Menurut PSAK nomor 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan. Yang kedua, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Yang ketiga, laporan arus kas untuk periode pelaporan. Dan yang keempat adalah catatan mengenai laporan keuangan. Laporan posisi keuangan yang kita sebut namanya adalah neraca. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kredit, dan pihak-pihak lain untuk menilai, yaitu A, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan yang B, likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal. Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup yaitu aset, liabilitas, dan aset bersih. Untuk aset, kategori aset. Kategori aset itu meliputi yaitu A, kas dan setara kas. Bila ada kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang, maka hal ini harus disajikan secara terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya. Yang B, piutang, misalnya piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain. Yang C, persediaan. Yang D, sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka. E, surat berharga atau efek dan investasi jangka panjang. F, tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dan lain-lain. Bila dilihat dari susunan tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian aset pada laporan posisi keuangan suatu organisasi nirlaba juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya, yaitu kemampuan suatu aset dengan mudah dikonversi menjadi kas. Yang B, liabilitas, meliputi hutang dagang, pendapatan diterima di muka, hutang jangka panjang, dan lain-lain. Dalam penyajiannya, liabilitas diurutkan berdasarkan masa jatuh temponya. Berikutnya adalah aset bersih. A, aset bersih tidak terikat. Aset bersih jenis ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur, dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Yang B, aset bersih terikat temporer. Pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan ataupun keduanya. Contoh pembatasan temporer ini bisa berlaku terhadap 1. Sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu. Yang kedua, investasi untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penggunaan selama periode tertentu di masa depan.
atau dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan dalam catatan laporan keuangan. Yang C, aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap 1. Aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual. Yang kedua, aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh laporan posisi keuangan ini akan disajikan meliputi yang terkait dengan neraca. Neraca terdiri dari aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, dan aktiva bersih dan bisa di sini sudah disajikan dalam bentuk penyajian neraca komparatif. Tujuan utama laporan aktivitas adalah untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah atau sifat aset bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu A. Pendapatan, yang kedua adalah beban, yang ketiga gain or loss, kemudian yang D atau yang keempat reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu stakeholder untuk 2. A. Mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode. B. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi serta memberikan jasa. Dan yang C, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Secara umum, ketentuan dalam laporan aktivitas sebagai berikut, yaitu 1. Pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih, tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. Yang kedua, beban disajikan sebagai pengurang aset bersih, tidak terikat. Yang ketiga, sumbangan dapat disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, atau terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Yang keempat, jika ada sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka sumbangan tersebut dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Berikutnya, keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset atau kewajiban lain diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi. Berikutnya, selain dari ketiga jenis aset bersih yang ada, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, organisasi nirlaba tetap berpeluang untuk menambah klasifikasi aset bersih sekiranya diperlukan. Klasifikasi ini bisa dilakukan menurut kelompok operasi atau non-operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain yang disesuaikan dengan aktivitas organisasi.
Berikutnya adalah pendapatan, meliputi sumbangan, jasa layanan, dan penghasilan investasi. Semua pendapatan tersebut disajikan secara bruto. Namun, khusus untuk pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasehat investasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Komponen lain yang juga disajikan dalam jumlah neto adalah keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian organisasi dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi. Berikutnya adalah beban. Beban terkait dengan program pemberian jasa. Aktivitas terkait dengan beban jenis ini antara lain aktivitas menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan, atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi. Beban terkait aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya aktivitas pendukung mencakup 1. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya. Yang kedua, aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana, pengadaan daftar alamat penyumbang, pelaksanaan acara khusus pencarian dana, pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya, serta pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga, aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan, dan aktivitas sejenis. Perlu dicermati bahwa laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi ini bermanfaat untuk membantu para stakeholder dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping itu, penyajian klasifikasi beban secara fungsional, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, dan penyusutan. Oke, berikut ini akan kami jelaskan terkait dengan contoh laporan dari aktivitas. Contoh dari laporan aktivitas untuk organisasi nirlaba itu meliputi perubahan aktiva bersih tidak terikat, meliputi pendapatan dan penghasilan. Kemudian yang berikutnya aktiva bersih yang berakhir pembatasannya. Berikutnya lagi beban dan kerugian. Perubahan aktiva bersih terikat temporer terdiri dari sumbangan, penghasilan investasi jangka panjang, penghasilan bersih terrealisasi dan belum terrealisasi. Berikutnya investasi jangka panjang. Perubahan dalam aktiva bersih terikat permanen serta kenaikan aktiva bersih yang akan bisa dilanjutkan aktiva bersih awal dan akhir.
Yang ketiga, laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba yaitu arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Metode penyusutan laporan arus kas dapat menggunakan metode langsung atau direct method maupun metode tidak langsung yaitu indirect method. Arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban lancar yang berdampak kepada kas. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas. Misalnya, kas dari aktivitas investasi biasanya akan berdampak pada perubahan aset tetap terhadap kas. Pembelian peralatan, penjualan tanah, dan sebagainya. Lebih lanjut, arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi atau dari hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Contoh laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Yang pertama adalah aliran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, aliran aktivitas investasi. Dan yang ketiga, aliran arus kas untuk pendanaan. Demikian juga untuk aktivitas pendanaan lain. Kemudian yang kedua, untuk rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi meliputi perubahan dalam aset neto yang terdiri dari penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk operasi. Yang terdiri dari ada depresiasi, kerugian akibat kebakaran, kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan, kenaikan piutang usaha, penurunan persediaan dan biaya dibayar di muka, kenaikan dalam piutang lain-lain, kenaikan dalam hutang dagang, penurunan dalam penerimaan di muka yang dapat dikembalikan, penurunan dalam hutang lain-lain, sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang, bunga dan dividen terikat untuk investasi jangka panjang, penghasilan neto terrealisasikan dan belum terrealisasikan dari investasi jangka panjang. Data tambahan untuk aktivitas investasi pendanaan non-kas meliputi peralatan yang diterima sebagai hibah pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan. Contoh arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Ini juga kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Dan yang kedua arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga arus kas dari pendanaan. Pembinaan kompetensi SDM organisasi nirlaba. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia dan merupakan suatu aset suatu organisasi. Semakin baik kompetensi SDM yang dimiliki organisasi nirlaba, maka semakin baik pula pencapaian tujuan yang diinginkan, yang salah satunya penyajian laporan keuangan berkualitas.
Pemahaman PSAK nomor 45 yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan nirlaba dapat meningkatkan kompetensi SDM dan peningkatan sistem pengendalian internal secara optimal. SDM yang bertugas menyusun laporan keuangan nirlaba disarankan mengikuti pelatihan atau sertifikasi tentang akuntansi organisasi nirlaba, sehingga minimal harus mempunyai kompetensi sebagai berikut, yaitu 1. Memahami pengantar PSAK 45. Yang B. Memahami pelaporan keuangan sesuai PSAK 45. Yang C. Memahami pencatatan transaksi keuangan. Yang D. Memahami praktek pencatatan transaksi menggunakan software. E. Memahami konsep laporan keuangan, kegunaan masing-masing laporan, peta besar penyajian pola relasi antar masing-masing laporan keuangan, dan juga pengenalan atas angka kunci di masing-masing laporan keuangan. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan sebagai wujud pelaksanaan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.